sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar Kak. Oh, ini gepuk bakar. Gepuk bakar kayak gini. Oh, Disajiin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa, Pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya, Ya, Pak? gurih. Nah, ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung, guys. Yuk, ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya, guys. Tuh, rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya, guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya, guys. Langsung Mimin cobain, guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi, guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget, guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya, guys. Siramin aja ke nasinya, dipaduin sama kerupuk kulit sapi. Ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Yuk samperin, recommended pisan. Bang pakai terong sebayi. Ada yang tahu nggak ini sayur apa? Kalau di tempat Mimin ini namanya blonceng. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ini bloncengnya Mimin makan pakai sambal yang banyak. Enak banget, guys. Kalian pernah nggak ngerasain lalap blonceng? Serius, ini enak banget loh. Ngerebusnya sebentar aja. Makanya pakai nasi putih dan sambal dapur kuno. Yang ini spesial, guys. Sambal ayam suwir collabnya dapur kuno bareng selebgram Karenal Fadli. Kemasannya dari dulu bagus banget. Pakai tutup petken gini jadi nggak bocor-bocor. Aman dikirim kemanapun. Wah, gila, mantep banget, guys. Sambal ayam suwirnya pedes, gurih. Udah gak perlu nambah-nambah lauk lagi. Karena kalian lihat sendiri tuh, suwiran ayamnya aja segede-gede ini loh. Komposisi ayam suwirnya tuh bener-bener melimpah. Makanya pakai blonceng raksasa jadi makin segar. Karena direbus cuma sebentar, jadi teksturnya masih keres-keres berair gitu. Enak banget, guys. Tuangin sambal ayam suwir ke atas bloncengnya. Ini beneran menyapu banget, guys, rasanya. Karena dapur kuno tuh pakai resep yang kuno, jadi sambalnya tuh enak banget. Dari dulu sampai sekarang gak berubah, tetap jadi sambal favorit Mimin. Terus pedesnya tuh juga mantep banget, bikin makan jadi makin nikmat, guys. Yang ngiler lihat Mimin makan, cus buruan order dapur kuno sekarang. Cuman di sini kalian bisa makan steak 1 kilo sekaligus dan dagingnya bukan meltik loh. Spesialis kuliner yang porsinya jumbo di Indonesia tuh ternyata ada di Bandung, guys. Ini nih namanya Jumbo Eatery. Semua masakannya dibikin serba jumbo. Gak cuma makanannya doang yang jumbo, tapi tempatnya juga jumbo banget. Saking luasnya ya, sampai bisa diisi 300 orang loh. Kalau pesen makanan di sini hati-hati, guys, karena yang datang bakalan jumbo porsinya. Kayak ini nih, pesen steak yang datang 1 kilo daging, guys, dan ini bukan meltik loh. Daging steaknya tuh empuk, juicy. Pantesan aja sih, soalnya Jumbo Eatery ini emang spesialisnya steak, guys. Legend banget sejak tahun 2018 dan sudah halal certified. Steaknya tuh udah lengkap sama kentang goreng, aneka saus, dan salad sayur. Gak usah takut bakal dingin steaknya karena semua disajiin pakai hot plate, jadi panasnya lebih lama. Yang ini namanya oversize chicken, sesuai namanya ya, bener-bener se-oversize itu ukuran ayamnya. Sausnya bisa pilih yang ori atau yang pedes kayak gini. Ini chicken steaknya crispy dan sausnya enak banget. Udah lengkap sama kondimen-kondimennya juga. Pokoknya kalau kesini jangan datang sendirian, harus rame-rame. Terus sekalian bisa mukbang bareng monster mozzarella cheese platter. Mozzarellanya langsung disiramin di depan muka kita. Isiannya tuh ada butter rice, sosis, chicken popcorn, beef burger, dan wedges. Dan ini beratnya 1,5 kilo. Lihat deh, mozzarella cheese-nya lumer gitu, guys. Enak banget. Bahkan ya, minumannya pun juga dibikin jumbo, guys. Whipped cream-nya dibikin menggunung kayak gini. Aduh, gak cuman ukuran doang yang enak, tapi rasanya juga beneran seenak itu. Nah, kalau kalian ulang tahun, rayain aja di sini. Dapat diskon 15%. Niat banget lagi kasih cake dan surprise-nya. Udah gitu masih dapat goodie bag loh dari Jumbo Eatery. Lucu banget kan isiannya? Yang penasaran, cus samperin Jumbo Eatery. Bisa-bisanya Hard Rock Cafe sekarang jualan burger geprek, guys. Tebel banget lagi burgernya. Mimin sampai susah banget itu makannya. Burgernya ukuran monster.
Ayo ngaku siapa yang belum pernah masuk Hard Rock Cafe? Mimin juga penasaran. Yuk kita masuk ke dalam. Dulu bisanya cuma foto-foto doang di tulisan Hard Rock yang ini, dan ternyata kesampaian juga guys. Lihat dalamnya Hard Rock Cafe. Keren banget, rock and roll. Pas kesini ada menu spicy chicken geprek burger. Ternyata menu ini tuh dalam rangka Hard Rock World Burger Tour. Jadi Hard Rock seluruh dunia ngadain kompetisi bikin menu burger tapi dengan cita rasa lokal khas negara tersebut. Nah, Hard Rock Indonesia di Bali ini bikin spicy chicken geprek burger ini nih guys. Nah, ini dikasih sambal ijo aiolinya dulu ya. Mimin gak expect burgernya yang datang segiant ini guys. Sambal ijonya udah dimodif gitu guys, jadi rasanya internasional tapi tetap melokal. Crispy chickennya juicy, tebel, crispy. Terus keju cheddarnya ini melimpah banget guys, sampai meleleh-meleleh. Dan rasa pedesnya tuh main. Bule-bule di Bali pasti pada seneng deh. Nih guys, kita bisa buat burger chicken geprek ala Indonesia ini menang loh di kompetisi Hard Rock World Burger Tour. Caranya beli burger chicken geprek sebanyak-banyaknya dan buat burger chicken geprek asli Indonesia mendunia. Bonusnya sambil nikmatin serunya vibes Hard Rock Cafe di Bali. Yuk guys, cobain juga. Burger yang digadang-gadang jadi yang terenak di Bali. Didatengin langsung dari Sydney, Australia ke sini, dan kata Uncle Polly, ini tuh burger ter the best yang pernah dia coba di Bali. Waduh, Mimin penasaran dong, jadi langsung samperin Burger Head yang lokasinya di Canggu. Begitu masuk langsung salvok sama tempatnya yang super cute, warna pink dan kuning. Bahan-bahan yang dipakai berkualitas dan seger, terus burgernya fresh made by order. Ratingnya dari 100% daging sapi asli. Terus untuk isiannya ini unik-unik ya, banyak banget pilihannya. Karena ini burger asli Australia, jadi ukurannya juga bule ya, gede banget. Nih yang Mimin cobain menu burgernya Uncle Polly. Ini menu collab bareng dia guys. Isinya ada double smash beef, cheese, bacon jam, pulled beef, dan grill onion. Parah, ini enak banget. Sumpah ini isinya overload guys. Sausnya pakai barbecue dan rasanya tuh menyatu banget sama cheese-nya. Terus bannya ini pakai milk bun, jadi lebih soft dan lembut. Nah kalau yang ini burger Canggu, isinya ada smash beef patty, caramelized onion, bacon, jalapeno, dan crispy onion ring. Uniknya ini tuh ditambahin hot honey guys, jadi rasanya pedes, ada manis-manisnya gitu. Enak deh. Terus ada tambahan beef bacon juga di dalam, menyatu di mulut, flavorful. Untuk sides cocoknya pesen bagus fries. Pulled beefnya melimpah banget dan ada sensasi segar dari onion dan pickle. Terus kentangnya ini masih crispy tapi juga lembut di dalam. Parah-parah enak banget guys. Ini tuh wajib masuk list kuliner yang harus kalian datengin kalau ke Canggu. Warung sambal termeriah, lauk gorengannya sebanyak itu, dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini guys. Pedesnya gak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang rempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya, dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih, Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas please cobain es dogernya guys, ini enak banget. Yuk buruan cobain. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam, dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau bales dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin.
Wah, udah beduk tuh. Alhamdulillah, sekarang bisa makan, guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya, guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila, pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys, karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah, ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah, seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah, kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Kasih minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi. Tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama. Dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah, ini bakmi komplitnya lengkap banget guys. Isiannya ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget. Ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah, kalau nasi campur khas Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya, jadi cita rasanya tuh makin kaya guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih, wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget guys. Ngosengnya lama pakai api yang tinggi jadi smoky. Nah, ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini, dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Yes. Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taruhnya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain.